Hai, balik lagi di channel Tri Fun Trick. Oke, sorry banget nih ya teman-teman guysku, udah semingguan ya aku baru sempet upload video baru lagi karena sesuatu dan lain hal. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal tentang database yang buat prakom analis data nih kebanyakan soalnya ya. Well, langsung aja kita akan bahas bersama, tapi sebelum itu support terus channel ini biar aku tambah semangat lagi bikin video-video lainnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalain loncengnya juga jangan lupa biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru aku lainnya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Oke, oh ya, next video aku bakal bahas penjelasan konsep tentang database MySQL secara bertahap yang aku bagi berpart-part. So ditunggu aja ya. Hello everyone. Soal yang pertama, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database adalah A. Add anomaly, B. Insert anomaly, C. Delete anomaly, atau D. Update anomaly. Jawaban yang benar adalah yang B. Insert anomaly. Jika data dalam database belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama itu insert anomaly, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Kedua, delete anomaly, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga, update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Selanjutnya soal nomor 2, sebuah fungsi yang digunakan untuk memfilter data atau record adalah A. Select, B. Where, C. Insert, atau D. Update. Jawaban yang tepat adalah yang B. Where. Where memiliki fungsi untuk memfilter data atau record. Penggunaan select dapat menampilkan keseluruhan data, sedangkan dengan menambah perintah where setelah select, maka data yang ditampilkan dapat difilter atau disaring. Kita beralih ke soal nomor 3. Berikut ini fungsi yang harus diakhiri dengan where dalam penggunaannya adalah A. Insert dan delete, B. Select dan insert, C. Delete dan update, atau D. Update dan select. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Delete dan update. Jadi setiap mengubah data dengan klausa update diharapkan menambah klausa where di akhir. Tujuannya agar tidak mengubah seluruh record. Sama halnya klausa update, klausa delete juga harus diakhiri dengan where. Penggunaan klausa delete tanpa where dapat menyebabkan seluruh record yang telah dimasukkan ke tabel terhapus. Soal yang keempat, dalam prakteknya dalam dunia industri, bentuk normalisasi ini yang paling sering digunakan. Ada sekitar A. 3 bentuk, B. 5 bentuk, C. 7 bentuk, atau D. 9 bentuk. Jawaban yang benar adalah yang B. 5 bentuk. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, AKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Namun, dalam prakteknya, di dalam dunia industri, bentuk normalisasi ini yang paling sering digunakan ada sekitar 5 bentuk. Soal yang kelima, tabel berikut merupakan contoh dari normalisasi. A. Normal form 1NF, B. Normal form 2NF, C. Normal form 3NF, atau D. BCNF Boys Code Normal Form.
Jawaban yang tepat adalah yang B, normal form 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key table tersebut. Intinya adalah pada 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Selanjutnya soal nomor 6, normalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key adalah A. Normal form 1NF, B. Normal form 2NF, C. Normal form 3NF, atau D. BCNF Boys Code Normal Form. Jawaban yang benar adalah yang C. Normal form 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Soal yang ke-7, query insert into dalam SQL merupakan perintah untuk A. Membuat database, B. Membuat table, C. Menambah field, atau D. Merubah field. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menambah field. Dalam sebuah database, kegiatan menambahkan data baru akan sering dilakukan karena database tanpa data konten tidaklah berarti. Untuk menambah input data, kita akan selalu bertemu dengan perintah insert. Tambahan kata into hanyalah bersifat opsional. Meskipun kita lupa menulisnya, perintah tetap akan dijalankan. Tapi selalu dianjurkan untuk menulis kata into setelah insert. Jadi tepatnya adalah insert into. Untuk memasukkan atau menambah data baru dalam sebuah table, gunakan perintah insert into diikuti beberapa nilai dan ekspresi lainnya. Lanjut ke nomor 8, perintah ascending berfungsi untuk A. Menampilkan data secara terurut berdasarkan abjad dari besar ke kecil, B. Untuk mengurutkan data berdasarkan abjad dari kecil ke besar, C. Mengurutkan huruf Romawi, atau D. Menambahkan data dari yang besar ke kecil. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, untuk mengurutkan data berdasarkan abjad dari kecil ke besar. Ascending adalah suatu perintah untuk mengurutkan data berdasarkan abjad dari kecil ke besar. Soal yang ke-9, data yang terletak di dalam satu kolom disebut A. Field, B. Record, C. DBMS, atau D. Table. Jawabannya adalah yang B. Record. Record disebut juga struktur atau kumpulan data, merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data. Secara ringkas, basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris alias record dan kolom atau field. Setiap baris menyatakan elemen-elemen data yang saling berkaitan. Sebagai contoh, dalam suatu tabel memiliki kolom nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, maka satu record adalah data satu orang yang terdiri atas nama, alamat, tanggal lahir, dan pekerjaan. Beralih ke soal nomor 10. Query order by dalam database berfungsi untuk A. Menampilkan semua data secara urut berdasarkan angka,
B. Mengurutkan result set dalam pengurutan ascending atau descending. C. Menampilkan semua data secara urut berdasarkan abjadnya. Atau D. Menampilkan semua data pada tabel. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Mengurutkan result set dalam pengurutan ascending atau descending. Order by digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan satu atau lebih columns. Secara defaultnya, order by keyword akan mengurutkan data secara ascending dari yang paling kecil ke paling besar, dari yang awal sampai paling akhir secara berurutan. Jika ingin mengurutkan sebaliknya, dari besar ke kecil atau dari akhir ke awal, tambahkan dash atau descending setelah order by. Ke soal nomor 11, tipe data apakah yang panjang maksimalnya 255 karakter dapat menerima huruf, angka, spasi, dan tanda baca? A. Teks, B. Memo, C. Char, atau D. Currency? Jawaban yang benar adalah yang C. Char. Tipe data char adalah tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip. Karena hanya bisa diisi dengan satu karakter saja, tipe data char hanya membutuhkan 1 byte memori atau 1 byte sama dengan 8 bit. Penggunaannya digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap dan jangkauannya 0 sampai dengan 255 karakter. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Proses untuk mendapatkan informasi dari sebuah record dalam berkas disebut A. DBMS, B. Comprehensive Retrieval, C. Retrieval, atau D. Selective Retrieval? Jawaban yang tepat adalah yang B. Comprehensive Retrieval. Jadi, retrieval itu merupakan pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Menurut ada tidaknya persyaratan retrieval dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama comprehensive retrieval, yaitu proses untuk mendapatkan informasi dari semua rekod dalam berkas. Contoh, display all, list nama. Yang kedua, selective retrieval, yaitu mendapatkan informasi dari record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu. Contoh, list for gaji sama dengan 70.000. Soal nomor 13. Yang bukan merupakan proses dalam pengubahan struktur dalam tabel adalah A. Menambah field, B. Mengubah nama field, C. Mengecek nama field, atau D. Mengubah tipe data field. Jawaban pilihan yang benar adalah yang kecuali C. Mengecek nama field. Ada beberapa proses yang termasuk dalam pengubahan struktur di tabel, yaitu yang pertama, menambah field baru dalam suatu tabel, kedua, mengubah nama field, ketiga, mengubah tipe data field, keempat, membuat primary key, kelima, mengubah property field, dan yang keenam, menghapus primary key. Selanjutnya soal yang ke-14. Perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Salah satu alasannya untuk menghindari redundansi data, maka diperlukan A. Record, B. Join, C. Value, atau D. Fill. Jawaban yang benar adalah yang B. Join. Join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Join diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Salah satu alasannya untuk menghindari redundansi data. Pada bahasa SQL, operasi join atau penggabungan antar tabel adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting untuk mendukung perancangan database relasional yang baik. Oke, kita ke soal yang terakhir nomor 15.
Teknik join yang mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat adalah A. Right join, B. Left join, C. Inner join, atau D. Full join. Jawaban yang benar adalah yang C, inner join. Inner join mungkin tipe join yang paling banyak dipakai. Inner join mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Tipe join ini akan mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key yang terkait saja, dan jika tidak maka row tersebut tidak akan muncul. Ya, itulah tadi 15 latihan soal SKB yang udah aku rangkum berdasarkan beberapa FR dari kalian teman-teman yang udah tes. Jadi silahkan dipelajari dan ya semoga bermanfaat. Di next video aku bakal bahas tentang konsep database. So, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video pembelajaran aku selanjutnya. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar gak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.